sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi Cimahi, izin untuk mewawancarai Bapak terkait tentang perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Namun sebelumnya, Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Boleh. Siap. Baiklah, terima kasih atas kunjungan adik mahasiswa ini dari IKIP Siliwangi ya. Gitu. Baiklah, untuk terlebih dahulu Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Rohanda. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2015 sampai 2022 ini masih tetap menjadi guru. Walaupun tuntutannya berat guru itu gitu. Tetapi ya dinikmati, dijalani, inilah perjuangan. Nah itu. Ya, silakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, bagaimana Pak langsung ke pertanyaannya saja ya, Pak? Boleh. Bagaimanakah pendapat Bapak tentang perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia dari zaman ke zaman? Menurut Bapak, setelah adanya penganalisaan atau setelah adanya merasakan dari tahun ke tahun atau dari zaman ke zaman, tentunya kurikulum khususnya yang ada di Indonesia itu terus-terusan ada perubahan. Nah, ini sesuai tentunya dengan instruksi atau kebijakan dari pemerintah. Nah, perubahan kurikulum dari tahun ke tahun merupakan kebijakan yang diambil pemerintah. Kenapa? Alasannya pemerintah melakukan perubahan kurikulum pendidikan yang baru adalah untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia. Akan tetapi tujuan dari pemerintah tidak selalu sejalan dengan kenyataan di lapangan. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa perubahan kurikulum sesuai dengan kebijakan pemerintah dari tahun ke tahun. Nah, di sini ada uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum itu muncul di tahun 1947. Kemudian berubah lagi di tahun 1952. Kemudian terus berubah lagi di tahun 1964. Kemudian berubah lagi di tahun 1968. Dan berubah lagi di tahun 1975. Kemudian berubah lagi di tahun 1984 atau istilahnya kurikulum CBSA. Nah, kemudian berubah lagi di tahun 1994. Dan kemudian lagi berubah lagi di tahun 2004. Istilahnya KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian berubah lagi di tahun 2006, istilahnya KTSP. Nah, sampai saat ini berubah lagi kepada kurikulum 2013 atau disingkat dengan Kurtilas. Nah, lebih dikenal sekarang adalah Kurtinas, kurikulum nasional. Nah, itu sejalan dengan perubahan zaman atau waktu. Dari tahun ke tahun itu kurikulum tentu berubah. Nah, ini disesuaikan instruksi dari pemerintah, khususnya pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itulah merupakan rangkaian atau uraian kurikulum dari tahun ke tahun. Tentunya ini disesuaikan dengan masyarakat atau dalam hal ini adalah guru dan peserta didik sebagai pelaksana dari kurikulum itu sendiri. Nah, itu diantaranya. Baik, untuk pertanyaan kedua, Pak, apakah perubahan tersebut lebih mempermudah proses pembelajaran belajar mengajar ataukah sebaliknya? Nah, tentu. Kenapa? Karena perubahan kurikulum sangat diperlukan seiring perkembangan zaman. Karena dengan adanya perubahan, khususnya di dunia pendidikan, akan selalu bergerak menuju yang lebih baik. Baik bagi peserta didik maupun guru.
setiap kurikulum yang pernah ada di Indonesia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan atau kelemahan masing-masing. Pada kurikulum 2013 ini yang menekankan pembelajaran tematik integratif, guru berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik. Pembelajaran akan berpusat pada peserta didik dengan dampingan dari gurunya. Kurikulum 2013 ini juga menekankan pada pembentukan sikap peserta didik atau karakter peserta didik. Nah, tujuannya adalah supaya peserta didik itu selain menimba ilmunya juga diharapkan berubah secara karakteristiknya. Nah, dengan kurikulum 2013 ini diharapkan seperti itu. Nah, guru adalah perancang masa depan peserta didik. Dan sebagai perancang profesional, guru harus berusaha membentuk pribadi peserta didik ke arah yang lebih baik, berkualitas, serta siap berperan aktif dalam mengisi kehidupan di masa depan. Untuk itu, guru perlu memulainya dari hal-hal yang kecil dan konkret, mulai dari masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan sekolah dengan tetap berpikir besar dan visioner. Guru harus tetap profesional akan tugasnya walaupun terjadi pergantian kurikulum di Indonesia. Dengan pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa senang terhadap pembelajaran yang diberikan. Nah, itu merupakan perubahan dari kurikulum dari tahun ke tahun, tentunya sangat dibutuhkan atau sangat bermanfaat bagi guru dan peserta didik. Nah, itu untuk pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah pendapat Bapak tentang implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar? Nah, baiklah. Kalau pertanyaan ini tentunya jangankan guru dan siswa, semua orang ingin merdeka dari tekanan pihak manapun. Kalau dulu dari penjajah, kalau sekarang dari nafsu, ingin merdeka, ingin terbebas, ingin senang, ingin tenang. Nah, ini tentunya harapan semua orang. Nah, di sini pun tentunya guru dan siswa harapannya seperti itu. Ingin dalam belajar itu ingin merdeka. Dalam hal ini merdeka dalam artian adalah bebas untuk mengenyam atau mendapatkan pelajaran dari guru ataupun dari pendidik. Nah, tentunya ini merupakan gagasan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencetak SDM atau sumber daya manusia yang unggul dengan mengutamakan pendidikan karakter. Tujuannya yaitu untuk menciptakan pendidik yang berpola pikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan terampil. Salah satu konsep mereka belajar tentu saja harus diiringi oleh adanya kemerdekaan mengajar bagi guru. Gurunya merdeka, siswanya pun merdeka. Namun peserta didik tidak akan merdeka apabila pemikiran guru masih terpenjara. Masa pandemi seolah menjawab dan memberikan kemudahan dalam merealisasikan program pendidikan belajar. Dalam program tersebut, guru mampu mengatur sendiri tujuan. Ada istilah kurikulum darurat. Nah, artinya kurikulum boleh guru menentukan kurikulum sendiri di masa pandemi atau masa COVID ini. Nah, sehingga guru bisa memilah dan memilih menentukan kurikulum mana yang tepat untuk diterapkan di masa pandemi ini. Karena masa pandemi tidak bisa maksimal untuk melakukan KBM atau kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Ada yang diluringkan, ada yang didaringkan, bahkan sama sekali tidak bisa dilaksanakan luring dan daring. Kenapa? Karena masa pandemi ini tentunya
membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya dalam hal ini kalau belajar secara daring pasti tergendala dengan adanya apa? Adanya sinyal, misalkan kurangnya sinyal atau lemah. Nah, kemudian ya selain itu adalah kendalanya kurangnya komunikasi antara guru dengan siswa. Karena tidak ada penerangan langsung secara tatap muka dari guru ke siswa. Nah, ini pun menjadi sebuah tantangan, tetapi ya untuk semua guru dan siswa ya kita jalani, dan ini adalah merupakan tentunya tantangan bagi semua pihak. Nah, itulah jawaban, dan pada intinya semua orang pada dasarnya mengharapkan dalam tatanan kehidupan ini adalah merdeka. Merdeka belajar, merdeka berusaha, merdeka dalam ruang lingkup rumah tangga dan sebagainya adalah ingin merdeka. Nah, itulah jawaban untuk pertanyaan nomor 3 ini. Terima kasih banyak Bapak sudah mau diwawancara oleh saya. Luar biasa sekali pemaparannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Sundari, mahasiswa dari IKIP Siliwangi Cimahi. Meminta izin untuk mewawancarai Bapak terkait perubahan kurikulum yang ada di Indonesia, Pak. Boleh. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Iya, boleh. Nama saya Topa Mustafa. Alamat di Kampung Cilupang Kidul, RT 03 RW 05, Desa Girimukti, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya kalau boleh tahu Bapak mengajar di SD mana, Pak? Di Cianjur, di SD Panyusuhan 3, guru PAI. Sudah berapa lama Pak menjadi guru di sana? Sudah 35 tahun. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Iya, boleh. Bagaimanakah pendapat Bapak tentang perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia dari zaman ke zaman, Pak? Menurut pendapat Bapak begini, sebetulnya perubahan kurikulum itu semuanya itu memang kurikulum dari yang awal sampai yang sekarang, yang perubahan yang dipakai sekarang itu semuanya baik, tapi boleh dikatakan ini tidak ada yang baku, istilahnya tiap menteri ganti jelas kurikulum pun ganti. Jadi guru-guru atau ya sebagai pendidik itu belajar terus. Jadi ya tiap ada perubahan belajar terus mengenai caranya itu mengajar dan sebagainya, itu ada perubahan. Ya, KBM-nya jelas itu ada perubahan. Maka jadi tidak ada yang baku, yang dianggap sulit itu. Jadi guru-guru itu semuanya belajar terus. Boleh dikatakan anak-anak tetap aja anak-anak itu sedikit ada kebengkalian lah istilahnya, itu masalahnya. Jadi kalau bisa itu ada kurikulum yang baku gitu. Jangan terlalu ada perubahan tiap ganti menteri gitu. Bahkan sebab mengacunya semuanya itu sebetulnya itu tetap yang dipakai itu kurikulum yang dulu, hanya ada perbedaan itu hanya sebatas perbedaan dalam segi ya sedikit lah perbedaannya gitu, tapi tetap mengacunya kepada kurikulum yang dulu gitu. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apakah perubahan tersebut lebih mempermudah proses belajar mengajar atau sebaliknya, Pak? Sebetulnya kalau bagi guru itu memang lebih mudah, tapi kalau anak-anak bahkan lebih sulit. Tapi yang hasilnya jelas anak-anak itu lebih sulit gitu keberhasilannya.
dikarenakan kan kalau sekarang banyaknya itu secara bidang-bidang itu kan kadang-kadang secara umum. Kalau lebih khususnya kan itu anak-anak perlu dibina secara langsung gitu. Itu langsung seperti itu. Agak sulit kalau penerapannya ke anak-anak gitu. Contoh diantaranya kan kalau sekarang kalau sistemnya kan sistem di SD itu ada yang disebut dengan tematik. Tematik itu kan tidak ada perbedaan dari pelajaran A sampai B itu kan harus berkesinambungan. Anak-anak itu tidak tahu, bahkan kadang-kadang gurunya siap enggak dari mulai pelajaran A sampai Z itu siap enggak. Kalau perubahan gurunya robah gitu, misalnya guru bidang studi dari bidang studi umum terus ke AI, itu kan harus ada pergantian jelas. Apakah guru-gurunya itu siap enggak, atau pemerintah nyiapkan di tiap-tiap sekolah apa enggak gitu kalau misalnya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah pendapat Bapak tentang implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar? Diulangi. Bagaimanakah pendapat Bapak tentang implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar? Justru dengan adanya merdekanya belajar, artinya anak-anak itu kan diberi kebebasan. Tapi yang sulit anak itu tidak diarahkannya sulit dikarenakan tidak ada, kalau dalam bahasa agama, mahabbah, taat kepada guru. Jadi anak itu selalu ingin belajar sendiri, bahkan seakan-akan tidak menghormati kepada guru. Itu yang masalahnya, implementasinya sulitnya itu. Kadang-kadang kan ada guru yang suka dicemoohkan oleh anak-anak. Ya, kalau dulu betul-betul anak-anak itu menghormati kepada guru gitu. Kalau sekarang itu hampir bukan hampir kurang lagi, kadang-kadang ada yang tidak menghormati gitu. Jadi tentang penerapan ilmunya atau itu penyerapan ilmunya kurang. Terima kasih banyak Bapak sudah mau diwawancara oleh saya. Luar biasa sekali nih pemaparannya. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sundari dari kampus IKIP Siliwangi Cimahi. Meminta izin untuk mewawancarai Bapak tentang perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Namun sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bapak Dedarus Alwi. Bapak mengajar di sekolah Mengajar di MTS Al-Bidayah Cangkurah. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak mengajar? Dari 2010 kurang lebih udah 5 tahun kurang lebih. Mempersingkat waktu, langsung saja ke pertanyaan pertama Pak. Ya, Bagaimanakah pendapat Bapak tentang perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia dari zaman ke zaman Pak? sebetulnya kalau perubahan kurikulum dari awal, kurikulum dari pertama sampai sekarang sebetulnya masih sedikit perubahannya. Kalau menurut Bapak sendiri menggunakan kurikulum yang enak itu kurikulum dulu. Kalau sekarang kan memakai kurikulum 2013. Ternyata anak itu kan bukan si anaknya tidak aktif seperti dulu. Kebiasaan-kebiasaan yang waktu dulu dipakai kurikulum seperti kurikulum KTSP, kurikulum itu, menurut Bapak enak memakai kurikulum yang lama. Ya, gitu. Apakah perubahan tersebut lebih mempermudah dalam proses belajar mengajar ataukah sebaliknya? Kalau sekarang mempermudah sih, sebetulnya mempermudah, tapi keaktifan anak seperti pas waktu datang apa itu maksudnya
memberi salam ke guru, terus berbaris untuk berdoa. Sekarang itu enggak seperti juga seperti dulu gitu. Menurut Bapak enak, memang ada perubahan. Sekarang keenakan untuk guru dan keenakan untuk siswa kalau menurut Bapak memakai kurikulum sekarang. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah pendapat Bapak tentang implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar? Mereka apa? Merdeka Belajar. Merdeka Belajar maksudnya apa? Jadi kalau misalnya di mahasiswa itu ada program kampus Merdeka Belajar, si mahasiswa itu boleh belajar di luar prodi, Gitu. terus boleh juga dipelajari di luar kampus. Mungkin kalau di SMP seperti apa, Pak? Kalau di sana mungkin seperti ada ekstrakurikuler gitu kan, Ya. seperti belajar di luar sekolah gitu. Seperti kalau sekarang memang harus dibantu, apalagi pelajaran agama, pelajaran keagamaan, apalagi sekarang musimnya lagi COVID, sekolah banyak yang daring, itu sangat membutuhkan seperti belajar merdeka belajar, Merdeka seperti merdeka belajar gitu kan. Merdeka Belajar. Ya seperti merdeka belajar, seperti belajar di luar sekolah, supaya si anak itu enak kan, jadi melihat udara yang baru, suasana yang baru gitu. Kayaknya seperti itu. Terima kasih Bapak tadi sudah mau diwawancara Ah, saya. mohon maaf ya. Yang Terima kasih sama-sama. banyak. Berapa orang ini tugasnya?